Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehman Ahmad Ramadan. NIM saya 071022000037. Baiklah, saya sekarang akan mempresentasikan tentang siklus batuan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam siklus batuan, kita harus mengetahui apa itu siklus batuan. Yang pertama, definisi batuan merupakan bahan penyusun kerak bumi sekaligus agregat atau kumpulan mineral-mineral yang telah membeku atau mengkristal. Proses siklus batuan menghasilkan 3 jenis batuan, yaitu pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan metamorf yang terus berubah. Konversi yang terjadi di siklus batuan dipengaruhi sejumlah kondisi seperti peningkatan suhu atau tekanan. Siklus batuan menunjukkan bahwa meskipun keras dan sulitnya dihancurkan, batuan tidak selamanya menjadi batuan. Sama halnya dengan manusia juga, batuan memiliki siklus hidup dengan waktu yang sangat panjang. Baiklah, sekarang kita akan memasuki jenis batuan dan penyusun kerak bumi. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku disebut juga batuan igneus, yang artinya api atau ignis. Pasalnya batuan beku tersusun dari magma yang mendingin kemudian mengeras. Batuan beku terdiri dari 3 jenis, yaitu batuan beku dalam, yang kedua batuan beku korok, dan yang ketiga adalah batuan beku luar. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah hasil dari litifikasi bahan rombakan batuan atau hasil reaksi kimia maupun kegiatan organisme. Untuk menjadi batuan sedimen terjadi proses pelapukan, erosi, denudasi, dan litifikasi hingga akhirnya menjadi sedimen. Kita masuk ke dalam proses siklus batuan. Yang pertama adalah pelapukan batuan beku. Batuan beku muncul di permukaan bumi lalu mengalami pelapukan. Proses batuan beku hancur dan terurai. Ini berlangsung secara perlahan. Yang kedua, pembekuan magma. Siklus batuan dimulai dari magma, yaitu batuan cair dari bawah permukaan bumi. Berjalannya waktu dan adanya tekanan yang meningkat membuat magma membeku dan terjadi proses kristalisasi. Pergerakan batuan ketiga adalah pergerakan batuan. Hasil pelapukan batuan beku tadi di permukaan lereng bergerak berkat gaya gravitasi sebelum akhirnya bergerak melalui air mengalir, angin, atau gelombang. Partikel hasil pelapukan batuan beku dan zat larut menjadi sedimen yang mengendap. Yang keempat adalah sedimentasi. Sebagian besar endapan bergerak ke arah lautan atau mengendap di dataran sekitar sungai, cekungan, gurun, rawa, dan lainnya. Sedimen menumpuk dan mengalami proses litifikasi atau konversi batuan. Empat adalah metamorf. Batuan sedimen akan terkubur jauh di dalam permukaan bumi karena proses pembekuan pegunungan atau diterobos massa magma. Proses ini mengakibatkan tekanan atau panah yang tinggi sehingga terjadi perubahan lagi, yaitu menjadi batuan metamorf. Pencairan ke magma. Batuan metamorf yang berada di bawah permukaan bumi akan terpapar suhu yang panas, yang semakin tinggi, sehingga membuatnya meleleh dan kembali menjadi magma. Kemudian siklus ini kembali ke tahap awal dan terus berlanjut selama bertahun-tahun lamanya. Baiklah, sekarang kita memasuki ke lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah teori yang menunjukkan bahwasannya lapisan kaku luar bumi atau litosfer terjadi menjadi lempeng yang bergerak di sepanjang permukaan bumi relatif satu sama lain seperti lempengan es yang di danau. Kita bisa melihat lempengan yang menyusun bumi. Yaitu seperti yaitu di lapisan pertama terdapat crust,
Yang kedua, lapisan kedua terdapat mantel upper. Yang ketiga, terdapat lower mantle. Yang keempat, terdapat outer core. Dan yang terakhir, yaitu inti dari bumi tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.